Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, mahasiswi, PPG, ya, Pendidikan Profesi Guru, UMC. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua, ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, lebih memahamkan bunda-bunda semua untuk mengikuti kegiatan PPG ini sampai selesai. Oke, yuk kita lanjut, ya. Kita langsung saja mungkin. Oke, bunda-bunda, ini adalah tagihan atau tugas yang harus bunda-bunda selesaikan di langkah yang kedua ini. Ya, jadi langkah kedua ini adalah tahap eksplorasi penyebab masalah. Apa yang harus bunda-bunda kerjakan? Nah, kita lihat nih di sini, Bun. Ya, bahwa LK 1.2 itu dia minta adalah ini kolom yang pertama ini masalah yang telah diidentifikasi, kemudian yang kedua hasil eksplorasi penyebab masalah, dan yang ketiga adalah analisis eksplorasi penyebab masalah. Dari ketiga kolom ini bisa diselesaikan dalam waktu 6 hari. Gitu ya. Kemarin mungkin bunda-bunda sudah mengerjakan ini, tapi memang ada beberapa yang mungkin belum tuntas dan juga mungkin tidak inline dengan identifikasi masalah sebelumnya. Oleh karena itu, mungkin kita ingin menyamakan dulu nih, ya, menyamakan persepsi dulu. Oke, jadi bagaimana cara mengerjakannya? Nah, yuk kita bahas ya. Oke, untuk mengerjakan LK 1.2, ya, untuk yang kolom pertama, ini bunda-bunda bisa ambil dari LK 1.1, yaitu yang identifikasi masalah. Kan kemarin pada langkah pertama, bunda-bunda semuanya kan sudah selesai mengerjakan LK 1.1 ya. Nah, dalam kolom identifikasi masalah ini, nanti ibu tinggal taruh di sini, pindahkan ke sini. Gitu ya. Kalau untuk kolom yang keduanya, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah, bunda-bunda diambilnya itu dari mana? Nah, dari hasil eksplorasi berdasarkan kajian literatur, di mana ini diselesaikan di hari kelima, mungkin ya kemarin, dan juga harus ada wawancara pakar. Ya, wawancara dengan pengawas, dengan apa namanya, penilik, guru, teman sejawat ataupun dengan siswa. Itu harus dituliskan atau harus dicari di sini. Ya, nah ini adalah dituliskan di kolom yang hasil eksplorasi penyebab masalah. Kajian literaturnya ya semakin banyak semakin bagus gitu ya. Ambil dari buku yang terbaru, jurnal-jurnal yang terupdate atau mungkin literatur-literatur yang relevan yang teman-teman yang bunda-bunda bisa temukan bisa diangkat atau bisa ditaruh di sini gitu ya. Tentu yang memang harus tadi berdasarkan identifikasi masalah yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian di kolom berikutnya yaitu ada analisis eksplorasi penyebab masalah. Oke, ini pengerjaannya itu di hari yang ke-8, yaitu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini menganalisis hasil kajian literatur dan wawancara dikonfirmasi dengan pengamatan atau observasi sehingga dapat ditentukan penyebab masalah yang tepat dan cocok dengan karakteristik peserta didik dan kelas. Nah, jadi dari analisis eksplorasi penyebab masalah ini nanti uh, di cross check ulang gitu ya. Cocok tidak ya teori-teori atau mungkin kajian literatur ini masuk ke dalam konteks apa namanya observasi di lingkungan kelas saya atau mungkin dengan siswa saya gitu loh. Karena apa? Karena ada mungkin beberapa teori, beberapa hasil wawancara itu nggak bisa menjadi penyebab masalah karena itu bukan yang terjadi atau bukan penyebab masalah yang ada di kelas saya atau anak saya gitu ya. Nah, jadi inilah yang harus dituliskan di analisis eksplorasi. Oke, seperti apa ya? Biar tidak bingung, yuk kita lihat contohnya saja ya. Nah, contohnya gini ya Bun ya. Tadi, nah bunda-bunda semuanya ingat-ingat betul bahwa setiap LK ini nyambung menyambung menjadi satu gitu ya. Itulah Indonesia. Nah, jadi LK 11 itu harus selesai dulu dengan yakin, dengan mantap. Nah, nanti bisa lanjut ke LK 1.2. Kalau LK 1-1-nya belum tuntas, ya 1-2-nya pun nanti akan bingung gitu ya.
akan, apa namanya, lost, riwayat gitu ya, "Aduh kok gini ya?" Nah, jadi harus clear dulu. Ya, jadi harus clear dulu yang 1.1-nya. Contoh nih Bu, ya misalkan saya, membuat LK1.1-nya itu seperti ini ya, misalkan ini contoh ya Bun ya, contoh. Jadi boleh berbeda dengan ini ya, memang harus berbeda karena kan mungkin, nggak sama permasalahan yang, ada di, bunda-bunda semua kan. Oke, contoh di LK11 ini saya sudah menuliskan masalah yang diidentifikasinya itu ini. Tadi ya, bahwa kita sepakat bahwa masalah yang diidentifikasinya itu cukup satu saja, gitu ya. Oh, mohon maaf. Jadi satu saja. Nah, nanti dari masalah yang diidentifikasi ini itu dipindahkan ke LK1.2. Yang di kolom mana? Yang di kolom masalah yang telah diidentifikasi. Tuh, jadi tinggal dipindahin aja. Copy paste aja di sini. Baru itu selesai untuk yang kolom pertama. Nah, setelah bunda-bunda selesai mengerjakan kolom yang pertama, ya, tetap di LK1.2. Nih, Ibu sudah menuliskan, sudah memindahkan tadi. Berikutnya adalah bunda-bunda harus menuliskan juga, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, jadi setiap masalah yang sudah diidentifikasi ini, Ibu eksplorasi. Eksplorasinya itu ya tentu dari hasil kajian literatur ilmiah, dari buku, dari jurnal, dari mungkin apa namanya ya proceeding yang terbaru, yang terupdate itu silakan diambil Bun. Nah, sekarang kan gampang ya, tinggal ngetik di Google gitu ya. Penyebab dari masalah motivasi belajar siswa rendah. Nanti muncul tuh menurut siapa. Ya, jadi ibu nggak perlu susah-susah ke perpustakaan. Nah, cukup di googling aja, insya Allah dapat gitu ya. Tapi tidak hanya cukup dari kajian literatur, tapi juga dari hasil wawancara. Ya, ini yang dikerjakan di hari ke-6 sama ke-7 nih. Hasil wawancara itu dengan siapa wawancaranya? Dengan kepala sekolah boleh, dengan guru, dengan teman sejawat, atau mungkin dengan para pakar, ahli psikologi, ahli mungkin ahli PAUD mungkin. Silakan boleh ditanyakan. Berapa orang ya seketemunya, semampunya ibu gitu kan ya. Selagi memang ada sumber wawancaranya silakan wawancara. Ya, seperti itu. Jadi silakan tuliskan, apa saja nih yang menyebabkan masalah. Boleh kalau mau ada wawancaranya wawancara apa ada panduan itu lebih bagus ya ataupun mungkin wawancara terbuka saja yang tapi nanti bisa menjawab terkait dengan masalah ibu silakan ya. Jadi silakan senyamannya bunda-bunda aja gitu ya. Nah, jadi semuanya harus dituliskan. Berapa kajian literatur? Boleh, mau lebih dari 5 pun boleh, boleh. Makin banyak makin bagus. Tapi ingat ya, kita waktunya tetap apa namanya harus bisa mengatur karena tugas-tugas yang lainnya kan masih ada gitu ya, tidak hanya satu identifikasi masalah. Jadi seperti itu ya Bun ya untuk mencarinya. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, yuk kita lihat lagi ya. Nah, contohnya seperti ini Bun. Oke, misalkan tadi masalah yang diidentifikasinya itu satu ya, motivasi belajar siswanya itu rendah. Oke, bunda-bunda di hari kelima itu sudah mulai mengkaji literatur tuh ya dari kata Hafid tahun 2021 bahwa motivasi belajar itu dipengaruhi oleh ini minat siswa, materi, kreativitas guru, strategi. Ditulis Bun. Ya, jadi kata-kata kuncinya aja, nggak usah sampai separagraf gitu enggak. Jadi per poin-poin aja. Ya, nulisnya seperti itu. Tidak hanya menurut Kafid, tapi menurut Widodo pun sama. Faktor internal, eksternal, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, nanti eh, apa namanya dari kajian literatur ini bisa menjadi analisis ke eksplorasi penyebab masalah di kolom yang ketiga ini berikutnya, gitu ya. Wawancaranya pun sama. Sebagian siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. Hal ini disebabkan oleh, nah, bisa jadi minat belajar rendah. Misalkan ibu kalau mau bagi wawancara dengan guru, wawancara dengan kepala sekolah. Katanya kalau motivasi belajar rendah itu kata guru ini karena memang
lingkungan keluarganya yang nggak mendukung, misalkan kata si guru ini gitu ya, kata guru A, kata guru B-nya kayak gini, kata kepala sekolahnya kayak gitu. Itu harus ditulis poin per poinnya, ya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, ini akan kayak gitu ya, akan bisa mengerucutkan sebenarnya akar penyebab masalahnya apa ya? Ya nanti ini akan dibahas di 1.3 ya, tapi nanti dulu ya, saya jangan offset ya. Jangan apa namanya, lompat ke materi yang lain. Ini dulu deh. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya untuk mengerjakan si kolom yang kedua ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan paham ya. Oke. Berikutnya, bagaimana cara mengisi yang kolom ketiga ini? Analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, yuk kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, ini ya. Untuk lanjutan untuk mengisi analisis eksplorasi masalah, nah nanti Ibu, apa namanya, Bunda-bunda bisa mengerjakannya seperti ini, contoh ya. Tadi kan sudah diidentifikasi, sudah eksplorasi melalui literatur dan wawancara dan juga sudah menganalisis. Contoh analisisnya gini, ingat Bun, ini adalah ada kata analisis. Kalau analisis itu tadi ya, apa ya, memakai logika dan mengaitkan dengan pengamatan dan observasi yang ada di khususnya di Aril. Agar apa tujuannya? Agar tujuannya ini memang benar-benar itu tuh sebagai penyebab atau apa ya, memfilter lagi gitu loh. Maksudnya gitu ya. Kira-kira penyebab-penyebab mana yang itu memang benar-benar real terjadi atau kontekstual dalam lingkungan di sekolah bunda-bunda semua atau siswa bunda semua gitu kan. Nanti redaksinya boleh seperti ini. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi pengamatan atau pengamatan, dapat diketahui bahwa penyebab masalah motivasi belajar siswa yang rendah itu karena dua. Ya, ini ya, kita fokusnya ke sini nih, Bun. Karena dua, karena metode mengajar gurunya kurang inovatif dan sarana pembelajaran terbatas. Nah, dua ini dapat dari mana sih, Pak? Dari sini nih, Bun, kita lihat di sini. Gitu ya. Metode mengajar gurunya itu kurang inovatif. Coba, mana ada nggak di sini metode guru yang kurang inovatif? Nah, kita lihat di sini. Yang mana nih, Bun? Mana ya? Oh ini nih Bu, nomor 3 ya Bu ya. Inovasi pembelajaran guru masih terbatas sehingga cara mengajar gurunya tidak menarik. Nah, kenapa ini yang diambil? Karena ini menurut pengamatan dan observasinya itu di kelasnya Ibu itu memang itu gitu loh. Memang ini yang menjadi penyebab masalahnya itu bukan kesarana prasarana pembelajar, sorry, bukan keperhatian orang tua, bukan. Bukan mungkin ke kreativitas guru, bukan. Bukan ke minat siswa, bukan. Ya, karena mungkin menurut Ibu minat siswa di sana itu bagus gitu loh. Walaupun mungkin dari kajian literatur ada dijelaskan bahwa memang minat siswa itu mempengaruhi atau menjadi penyebab motivasi belajar siswa rendah. Tapi setelah dikonfirmasi dari observasi pengamatan bukan ini gitu loh. Yang Ibu rasakan tuh bukan. Tapi yaitu metode mengajarnya itu nggak inovatif. Akhirnya dituliskanlah satu, yaitu kurang inovatif. Tapi tidak hanya itu, setelah dikonfirmasi dari pengamatan atau kontekstual di lembaga ibu itu, tapi juga sarana pembelajarannya terbatas. Gitu ya. Nah, ngambilnya mungkin yang ini, sarana dan prasarana pembelajarannya itu terbatas. Nah, dalam menuliskan redaksi ini boleh sama persis, boleh juga berbeda ya Bun ya. Is okay, nggak masalah. Yang penting apa namanya ini bisa apa yang ini bisa menjadi dasar atau analisis berpikir Ibu untuk menuliskan di sini gitu loh. Ya, jadi jangan bingung nih Bun, jangan harus sama semua redaksinya nggak harus ya. Jadi gitu. Sarana pembelajaran terbatas. Gitu ya. Walaupun mungkin pasti banyak gitu loh. Pasti, Pak, ini juga oke. Kalau semuanya oke dan setelah dikonfirmasi, observasi atau pengamatannya memang sesuai semua, Pak, ya udah silakan tuliskan semua gitu ya. Jadi nggak ada ketentuan sebenarnya. Saya nggak ingin membatasi hanya 2 3 enggak, tapi memang yang benar-benar dirasa itu adalah penyebab
yang terobservasi secara langsung di lembaga ibu gitu loh, maksudnya gitu. Ya gitu. Jadi kalaupun toh menurut literaturnya bilangnya seperti ini, kalau nggak cocok sama di lingkungan ibu ya ngapain dipakai, kan gitu ya. Itu bukan penyebab, gitu. Jadi ini fungsinya analisis eksplorasi penyebab masalah itu seperti itu. Ya, saya harap mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, berikutnya mungkin oke, contoh berikutnya ya, misalkan gini, siswa mengalami kesulitan memahami materi. Nah, tadi kan motivasi belajarnya rendah ya Bun ya. Ini contoh yang kedua, siswa mengalami kesulitan memahami materi. Seperti biasa, Ibu lakukan hasil kajian literatur sama wawancara dulu, ini sampai selesai, baru nanti ke analisis eksplorasinya seperti apa. Sama ya redaksinya ya. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi pengamatan, dapat diketahui bahwa penyebab masalah kesulitan siswa dalam memahami materi yang ini, ya Bu ya, adalah tingkat kesulitan materi dan cara ngajar guru. Gitu loh. Ya, yang dirasakan memang terkonfirmasi hasil dari observasi secara langsung nih di lembaga ibu gitu loh. Kalau dukungan sekolah bagus kok Pak gitu ya. Sekolahnya mendukung penuh kok, ya udah nggak usah dituliskan gitu loh. Ya gitu. Jadi ambil yang memang terkonfirmasi itu berdasarkan hasil pengamatan. Pak motivasi belajarnya rendah. Bagus kok misalkan. Nggak rendah-rendah amat kok gitu lah. Ya, berarti ini bukan menjadi penyebab dari si siswanya ini mengalami kesulitan materi. Kompetensi guru semuanya ini kok S1 misalkan gitu ya, atau kualifikasinya bagus kok, sering ikut-ikut diklat misalkan. Jadi ambil penyebab masalah yang sesuai dengan hasil observasi ibu. Berarti ngambilnya yang mana nih tingkat kesulitan materi? Ya ini ya hasil wawancara tingkat kesulitan materi dan juga cara mengajar guru. Cara mengajar guru berarti yang ini gitu ya, diambil taruh di sini. Oke ya, seperti itu dua contoh untuk mengerjakan LK 1.2. Saya rasa paham ya Bu ya. Nah, nanti berikutnya kita masuk ke langkah yang ketiga ya. Oh, ini mohon maaf, ini harusnya langkah ketiga. Baik, saya rasa itu dulu untuk yang langkah yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.